Iya, oke. Tadi ada iklan dari Bu Rosi ya. Tadi jadi biasanya tuh tim ACT atau tim MRI itu selalu mencari informasi dan aktif. Yeah. Ya, jadi buat masyarakat nggak usah, mungkin ya kita juga nggak ingin bencana ya. Tapi kalau ada MRI itu dengan sigap, ACT itu dengan sigap selalu siap sedia ya, di garis depan ya. Di garis depan. Garis depan. Kemudian nih, misalnya ada orang-orang atau ada teman-teman yang pengen masuk, itu gimana sih syaratnya gitu? Gampang sekali sih. Gampang sekali ya. Saya sering itu pertanyaannya dengan pertanyaannya sama Pak Guru kayak gitu. Iya gitu ya. Berarti Pak Guru udah pertanyaan ke orang berapa nih? Udah 100.000 apa ke berapa? Iya udah banyak gitu. Tanyanya pasti kayak gitu. Gimana sih Mbak cara masuk ke MRI ACT gitu? Karena mungkin orang-orang tahu MRI ACT itu sudah mengglobal gitu kan. Pasti susah deh masuknya, mikirnya kayak gitu kan. Padahal enggak, kita tuh sangat terbuka sama siapapun, bahkan pelajar pun bisa jadi relawan. Ada malah di Semarang itu kita dulu sudah mendirikan relawan pelajar. Relawan pelajar. Jadi semua dari SMA Semarang itu bagi yang ingin masuk menjadi relawan itu bisa. Nanti masuknya ke relawan pelajar. Keren ya. Nah caranya ya tinggal menghubungi salah satu MRI di daerahmu. Oh gitu. Kemudian nanti biasanya dari anggota tersebut itu koordinasi dengan humas. Atau biasanya langsung dengan ketuanya, koordinatornya. Setelah itu dimasukkan deh di grup. Dimasukkan. Gitu aja ya. Tapi berarti nama udah terdata ya, terdaftar ya. Iya, sebenarnya harus mengisi form juga sih. Ya, ada mengisi form juga. Nanti lewatnya WhatsApp juga nggak masalah. Oh gitu ya. Yang penting nama itu udah masuk ke database sana nanti, gitu ya. Nanti dicatat gitu. Nanti kan ada perkenalannya tuh di grup dengan format yang sama. Iya. Nah itu kan nanti didata. Nah kemudian kriterianya apa sih sebenarnya untuk jadi relawan itu? Apa harus ganteng gitu? Kalau model harus ganteng. Oh gitu ya. Iya. Itu apa sih sebenarnya? Kalau di masyarakat relawan Indonesia, wah mudah sekali ya Pak Guru sebenarnya. Kita hanya butuh, syaratnya hanya ikhlas dan berkontribusi aja. Ikhlas dan berkontribusi aja ya. Berarti karena ini kan bukan lembaga atau bukan sebuah organisasi yang profit ya. Berarti relawan itu kan memang tidak dibayar ya. Iya tidak. Iya dibayar mereka dengan ikhlas. Iya betul. Ya kita doakan semoga sih dengan keikhlasan kayak gitu semuanya dinilai ibadah ya gitu. Apalagi ini buat kemanusiaan, betapa pentingnya gitu kemanusiaan. Iya. Nah kemudian kalau misalnya di Bumayu sendiri itu menghubungi siapa? Menghubungi siapa? Jadi kebetulan kita kan punya kepengurusan juga di Bumayu kan. Perlu teman-teman tahu juga bahwa masyarakat relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap Bumiayu itu adalah salah satu-satunya kecamatan yang didirikan dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Masa? Gubernur ACT Jawa Tengah. Oh ACT Jawa Tengah. Gitu, satu-satunya. Satu-satunya ya. Kecamatan ya. Berarti pernah itu kapan itu? Itu tanggal 17 Juni 2019. Oh, ya, berarti baru kemarin ya? Baru kemarin, baru banget. Tapi kalau meskipun baru kemarin, boleh tahu dong apa aja sih yang udah dilakukan di Bumayu tadi ya, selain Global Kurban, Bea Guru. Bea Guru itu apa tuh? Ya bantuan hidup lah, bantuan hidup untuk guru. Untuk guru yang kriterianya seperti apa? Nah, yang honorer. Yang gajinya mungkin kurang dari 1 juta kayak gitu. Terus bisa dilihat dari jarak tempuh sekolah, kondisi ekonomi. Iya betul. Ya. Dan masih banyak hal lagi ya mungkin yang bisa jadi pertimbangan ya. Iya betul. Oh iya. Hebat sekali kan tuh para pemirsa, luar biasa ini yang namanya ACT. ACT itu berarti apa? Organisasi ya? Iya organisasi kemanusiaan. ACT dan MRI itu sangat luar biasa dan kita bisa lihat mungkin kalau di internet ya, kalau di internet itu banyak sekali ACT kegiatannya, setiap ada bencana mesti ada gitu. Kayaknya selalu ada lah gitu.
Nah untuk sekarang nih ya yang berkaitan dengan kondisi sekarang, apa sih yang udah dilakukan gitu? COVID ini ya. Iya, gitu. Iya. Jadi sebelum kita menjalankan sebuah program, itu kita pasti koordinasi dulu dengan pusat. Itu pasti. Iya. Karena kita tidak bisa berjalan kalau tidak ada sokongan, kadang mungkin dana. Kita juga kan butuh dana itu, Pak Guru. Misalkan mau bagi-bagi masker, otomatis kan harus ada itunya ya. Kita nggak mungkin nggak pakai apa-apa juga, kita nggak bisa. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi semua koordinasi dulu ya. Iya, pasti. Tapi kan kemarin ada juga kan program yang yang dialog itu apa? Ngabubutok. Iya, ngabubutok itu apa sih sebenarnya, Mbak Bella? Saya juga penasaran nih. Ngabubutok itu. Nah, akhirnya dari kita koordinasi dengan pusat itu menghasilkan suatu program di bulan suci Ramadan ini, di mana kita juga sedang di tengah-tengah COVID ya, Pak Guru. Kita nggak bisa terlalu banyak beraktivitas juga di luar. Itu betul. Tidak boleh juga, karena relawan juga tidak boleh kelaparan dan tidak boleh sakit. Gitu ya. Iya. Kita kalau dari Gubernur ACT itu sering ngomong, pokoknya relawan itu tidak boleh kelaparan. Iya. Kalau kelaparan lemes gimana mau nolong ya. Iya. Nah, Ngabubutok itu salah satu program Bumiayu, MRI Bumiayu selama bulan suci Ramadan ini, di mana itu kita cuma sharing-sharing semacam talk show gitu sih. Talk show. Kemudian gimana tuh cara ngelihatnya atau cara menyaksikannya atau mungkin mendengarkan itu di mana? Itu di live Instagramnya MRI ACT Bumiayu. Oh, ada ya Instagramnya ya. Nah, itu kan perlu tahu juga tuh. Iya. Kan harus di follow paling enggak. MRI ACT Bumiayu. Ya. Luar biasa. Kebetulan Ngabubutok itu kita kerjasama juga dengan 2 media partner. Media partnernya apa aja? Ini Bumiayu dan Insta Bumiayu. Jadi live di 3 media sosial itu. Iya. Terus ada juga teman-teman dari relawan anggota saya juga yang dia tuh aktif di Bigo, tapi Bigonya itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik ya Pak Guru, maksudnya dia memang pengen merubah mindsetnya masyarakat tentang Bigo tersebut. Iya. Nah itu dia lewat live kemanusiaan kayak gitu. Iya. Saya sih nggak pernah pakai Bigo ya, cuman itu Bigo itu live-nya lama ya. Lama ya. Kalau misalnya TikTok, Likee dan lain-lain itu kan sedikit-dikit ya. Berarti ya kurang kena aja sih ya kalau misalnya itu. Tapi sebenarnya meskipun kayak gitu juga tergantung yang megang sih. TikTok juga mungkin, atau yang TikTok atau Likee juga kan bisa dipegang dengan orang yang tepat. Mungkin jadi sesuatu yang baik ya. Nggak cuma hanya sekedar just fun gitu, hura-hura gitu. Ya. Nah sekarang tadi udah sampai situ nih, angkanya serius banget nih. Banyak banget. Pertanyaannya ini masih ada 100 lagi pertanyaan. Biar sampai buka nanti sampai ngabuburit. Ya, nah, oke deh, kita udah tahu tadi para pemirsa dan teman-teman semuanya apa itu MRI, apa itu ACT, dan di sini ada Mbak Bella yang sebagai aktivisnya atau sebagai sukarelawan yang ada di Bumiayu. Dan kalau misalnya ada dari teman-teman yang pengen gabung bisa menghubungi Mbak Bella ya, kemudian nanti bisa resmi ya, jadi itu resmi nggak sih, kan resmi ya kalau kita jadi resmi. Nah itu tadi, pertanyaannya berat banget nih ya. Iya, berat banget. Kayaknya serius banget, saya juga luar biasa. Tapi salut nih sama Mbak Bella nih ya, dulu SMP ternyata sekarang udah ya bermacam-macam, udah ngajar ya, sama-sama jadi pengajar. Nah sekarang ini sih udah lepas dari itu ya, dari yang tadi tuh yang MRI. Ya. Aktivitasnya apa sekarang nih?
Aktivitasnya sekarang ngajar. Ngajar. Kalau sekarang ya di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Sebenarnya saya ngajar di SMK Al-Huda sebagai guru seni budaya sekarang. Iya. Kemudian waktu itu kayaknya Bella punya sanggar ya? Iya. Masih kah? Masih. 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 Iya. Di mana itu? Sanggarnya kebetulan kita di Kaudanan. Kaudanan ya? Setiap hari Senin dan Kamis. Oh iya. Jadi selain sukarelawan, jadi guru, ya kemudian punya sanggar tari juga. Terus apa lagi nih yang masih jadi cita-cita? Apa menjadi YouTuber kali ini? Waduh. Mbak Bella nih kayaknya nih. Nyanyinya juga oke banget nih, nyanyinya suaranya enak. Suaranya empuk gitu deh. Empuk. Ya, sebenarnya kalau cita-cita atau kepengen itu, waduh, banyak sekali ya Pak Guru ya. Apalagi mumpung masih muda. Mungkin bisa dibilang masih muda padahal ya enggak. Udah masih muda dibandingkan saya. Oh iya. Jadi banyak sekali, kepengenan itu banyak sekali. Apalagi salah satu alasan Bella pulang ke Bumiayu, kan dulu juga saya 1 tahun ngajar di Semarang. Iya. Di SMA Islam Sultan Agung. Iya. Dulu di Semarang. Nah, kemudian saya pulang, ya pengen banget itu. Ya salah satunya mengembangkan MRI ini. Iya. Kemudian mengembangkan kesenian juga sih. Iya. Budaya kayak gitu. Memang kesenian itu hobi dari kecil ya. Iya kayaknya. Apa gimana nih? Ya, selain hobi juga mungkin keturunan juga kali. Keturunan ya. Keturunan ya. Iya, dari ibu, dari papa juga sama sih. Dari ibu, dari bapak, dari guru-gurunya enggak? Oh, dari guru-gurunya ya. Iya, guru-gurunya juga. Wah, ya kebetulan kan saya juga dilalah gitu. SMP, SD ya, dari mulai SD itu saya aktif memang dulu di Calung. Calung ya? Wah, dulu tuh kan SD itu kan masih booming-boomingnya Calung. Calung ya. Nah, Calung SMP saya ketemu guru yang ya enak sekali gitu loh. Maksudnya menginspirasi banget buat saya gitu. Apa sih yang jadi inspirasinya itu? Kenapa? Apanya gitu? Ya maksudnya saya kan nggak terlalu suka tuh sama guru-guru yang terlalu saklek, terlalu sepaneng banget gitu. Lah kebetulan guru seni budayanya itu easy going banget, ya, terus terbuka banget ya kayak gitu deh. Ya gitu ya, jadinya menginspirasi. Jadinya sekarang Bella juga terbuka banget. Iya, jadi kayak gitu. Menjadi ya, inspiring woman juga kan. Waduh. Berarti. Ya nggak tahu. Ya mudah-mudahan jadi bisa paling nggak bisa memberikan influence, memberikan ya tuh inspirasi buat teman-teman di Bumiayu dari segala kegiatan yang dilakukan oleh Bella gitu. Pastinya kan dengan kayak gitu juga kita harus artinya harus mensosialisasikan ya kegiatan-kegiatan itu. Yang penting kegiatan-kegiatannya positif. Iya kan? Iya pasti itu. Kalau ya yang muda ya harus yang positif gitu. Ya jadi gitu deh. Akhirnya SMA juga ketemu guru yang sama kayak gitu, ya. Enak banget. Akhirnya ya udah, nggak tahu mungkin terjun di situ memang jalannya memang di situ Pak Guru. Iya. Di situ. Oke, kemudian selama work from home atau berada di rumah itu apa yang dilakukan? Misalnya mungkin hanya rebahan apa gitu atau gimana tuh? Aduh, saya selama COVID ini, selama di rumah aja ini mikirin program sih Pak Guru. Oh iya. Selain bikin program, jelas sebagai anak perempuan pertama, saya ya biasalah umbah-umbah ya kan. Loh, iya loh. Iya benar itu. Umbah-umbah terus masak, bantuin orang tua ya biasa itu. Program sekolah apa program lain-lain nih? Program ACT yang jelas, MRI ACT juga ini kan maksudnya kemarin barusan beberapa hari yang lalu itu saya menemui beberapa guru honorer itu yang dikenai bea guru itu. Nah itu kan butuh strategi juga sih sebenarnya karena kita kan mencari target itu tidak sembarangan Pak. Betul. Harus yang tepat, harus yang tepat. Jadi kita melalui beberapa proses juga. Asesmen dulu, setelah asesmen
kita masih cari-cari info di luar lagi tentang guru tersebut kan. Oh iya. Habis itu baru apabila udah turun dananya, baru kita implementasi. Kemarin sudah implementasi. Mantap ya, jadi nggak sembarangan ya. Itu memang berarti sangat profesional sekali teman-teman. Ya karena mungkin ya, kenapa harus demikian ketatnya? Karena itu dana juga kan dari donatur dari masyarakat harus diberikan dengan tepat ke sasaran yang tepat. Betul. Iya, sehingga bermanfaat buat memang orang-orang yang membutuhkan ya, Mbak Bella ya. Betul. Luar biasa. Saya sih sebenarnya pengen tepuk tangan dulu. Mbak Bella sendirian nih tepuk tangannya. Para teman-teman, para penonton silakan untuk tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Iya, gitu. Ya gitu. Itu tadi di rumah ngapain lagi gitu kayak gitu. Iya ya. Kalau kan Bella sebagai guru nih. Anak-anak gimana nih murid-muridnya nih? Nah kita juga ngurusin pembelajaran online juga ya Pak Guru pagi-pagi. Oh gitu. Jadi kan di SMK-nya saya itu selama di rumah aja itu pembelajarannya lewat online. Kemarin sudah sempat pakai beberapa aplikasi yang mungkin bisa dengan orang banyak. Iya. Ternyata jalan hanya beberapa kali aja. Karena memang kita melihat murid-murid kita kan nggak semuanya punya handphone, gitu. Nggak semuanya bisa download aplikasi yang berat kayak gitu. Iya. Kemudian gitu. Kuotanya, sinyalnya juga. Terus terakhir uang buat beli kuota itu. Nah itu orang tuanya juga lagi pada susah kan. Iya betul. Kayak gitu. Jadi memang banyak sekali kenapa segala sesuatu itu nggak bisa normal seperti biasa ya, meskipun mungkin ada yang meskipun ada HP-nya ada, kuotanya ada, sinyalnya nggak ada, macam-macam banyak sekali itu. Banyak sekali. Ya mudah-mudahan sih situasi seperti ini cepat selesai ya Mbak Bella ya. Mudah-mudahan Ibu Maya juga nggak bertambah. Iya gitu. Buat Mbak Mariani terima kasih yang udah nyimak, kemudian Ibu Nur, Bu Nur mamanya Zafira juga, kemudian Bu Tias Novita, Bu Yeti, Bu Sumiasi Komarudin, Mas Hendri Irawan, Pak Guru Kuswoyo, Ibu Duria, Ibu Guru Erlina Damayanti, Septia Wulandari, Ibu Halimah, Mbak Siti yang ada di Ciamis, Ibu Nur, Taufik, Aldi, Robi, dan Bahtiar Fugara. Bapak Guru Bahtiar, terima kasih yang udah pada nyimak ya. Tanya lagi lah ini yang ringan mumpung Mbak Bellanya masih di sini. Mbak Bella sampai jam berapa nih bisanya? Sampai jam berapa aja sih? Ya. Emang libur juga. Libur ya. Nah, murid-murid itu itunya gimana? Barangkali di SMK itu mungkin kan curhat, guru ini gimana sih kayak gitu? Apa yang didengar dari murid-murid? Apa ada rasa rindu apa gimana? Ya sebenarnya seperti di sekolah lain juga mungkin ya. Teman-teman ya, anak-anak juga curhatnya itu paling cuma capek. Capeknya itu mungkin mereka harus ngelihat handphone terus dari jam 8 sampai jam 11 lebih gitu ya Pak Guru. Bahkan sampai ada yang kan mungkin guru kan tipenya beda-beda tuh. Kalau saya lebih cari tugas-tugas yang bisa dikerjakan nggak terlalu ribet lah. Misalkan kayak kemarin tugas dari saya itu cuma nyanyi. Nyanyinya juga nggak harus di video sih, video call saya aja. Gitu. Nanti saya lihat dia nyanyi kayak gitu. Oh gitu. Supaya dia nggak pusing lah. Mereka tuh ngeluhnya capek karena harus nonton handphone setiap jam berjam-jam bahkan sampai malam, dan tugasnya itu banyak banget. Tugasnya banyak banget. Ya gimana nggak banyak, mungkin kayak misalkan SMK kan itu kebanyakan kan praktek ya Pak Guru ya. Nah itu jadi susahnya memang di SMK itu prakteknya itu kita nggak bisa ngelihat langsung kan. Harus praktek. Harus depan mata gitu. Sedangkan kita nggak boleh bertatap muka misalkan kan. Nggak boleh bergerombol juga. Kayak gitu. Paling itu sih. Terus sama sinyal itu sering mereka mengeluh sinyal. Waduh sinyal susah. Sampai mereka tuh ada yang ke kebun bu tuh saya udah di kebun gitu gunung kan. Mungkin naik pohon kelapa harusnya biar
susah Bu, cari sinyal susah banget gitu. Akhirnya banyak yang akhirnya males karena mereka setiap pembelajaran setiap pagi harus ke kebun. Sedangkan di kebun kan tempatnya mungkin nggak nyaman. Nggak nyaman, banyak gitu kan. nyamuk. Nah, iya banyak nyamuk. Iya. Dan mereka harus bawa tas juga Bawa mungkin tas, iya, kan. iya. Lah itu memang Udah ya. keren-keren masuk kebun gitu Nah ya. itu kayak gitu sih. Iya, Kebanyakan. memang situasinya yang nggak memungkinkan ya. Tapi sebenarnya tentunya banyak sekali hikmah yang diambil dari Iya, betul. situasi seperti ini gitu. Termasuk dalam pembelajaran juga kan. Pembelajaran juga jadi kita sering online. Apa kelebihannya, apa kekurangannya dari online itu. Gitu. Iya itu tadi ya buat teman-teman yang lagi nyimak. Aduh kayaknya udah panjang banget nih sampai Mbak Bella tuh nggak dikasih minum soalnya puasa gitu. Coba kalau nggak puasa ya, kalau nggak pas bulan Ramadan pasti ya kita minum bareng-bareng deh, kita makan bareng-bareng. Terakhir dong boleh tahu pesannya buat teman-teman di rumah tentang apa aja, tentang ACT, tentang MRI, boleh. Ya. Kalau saya sih pesan untuk teman-teman semua, saya yakin banget. Sebenarnya masyarakat Bumi itu berkaitan dengan kerelawanan itu banyak itu yang berjiwa besar banget itu. Banyak, saya yakin itu banyak Pak Guru sebenarnya. Cuma mungkin memang mereka belum tahu wadahnya kemana. Wadahnya ya. Iya. Saya pengen membantu orang nih. Saya pengen, walaupun saya nggak punya uang misalkan ya. Saya pengen membantu orang dengan ide saya, dengan tenaga saya. Tapi banyak teman-teman yang bingung wadahnya di mana. Nah, mungkin bisa teman-teman bergabung dengan kita. Kita sama-sama bersinergi nih, sama-sama menebar kebaikan. Ya, tidak harus dengan hal-hal yang mewah. Enggak. Tidak harus dengan hal yang seperti itu. Ya soalnya saya juga sering lihat tuh ya, kadang-kadang ada komunitas apa itu misalnya ada bencana itu kan di pinggir jalan tuh. Berarti kan itu rasa kemanusiaannya juga sebenarnya banyak gitu. Mungkin komunitas seni, komunitas apa juga kan banyak ya. Gitu. Ada lagi? Dan apa lagi ya? Pokoknya saya sih selalu motivasi ke teman-teman relawan pun ya, anggota saya itu Pak Guru, untuk ikhlas dalam menebar kebaikan. Jadi jangan berharap apapun untuk sekarang. Saya yakin suatu saat kalian bakal memetik hasilnya itu untuk diri kalian sendiri. Ya memang kita itu tidak digaji Pak Guru. Iya. Kita tidak pernah digaji, tidak pernah dikasih apapun. Kecuali ya itu yang tadi saya bilang bahwa relawan itu tidak boleh kelaparan. Iya. Pokoknya pasti nanti ada orang ketang ponggol misalkan buat kita, ya lelahnya kita lah. Tapi memang kita nggak digaji. Tidak digaji itu bukan berarti kita tidak mempunyai nilai apapun ya. Justru karena relawan itu mempunyai nilai yang tidak bisa diukur jadi tidak bisa digaji. Tidak bisa digaji. Kalau mau digaji ya nggak cukup. Iya nggak cukup. Iya. Itu, iya. Kayak gitu. Luar biasa ya. Wah luar biasa pokoknya. Salut. Ya jadi buat teman-teman yang ada di mana aja ya, yang di seputaran Bumiayu, di Bantar Kawung dan betul. ya di mana saja. Berarti kalau Bumiayu itu 6 kecamatan. Iya 6 kecamatan, berarti Tonjong, Sirampok, Peguyangan, Bumiayu, Bantar Kawung, Salem. Iya. 6. Itu silahkan barangkali mau ikut atau mau tanya-tanya seputar ACT dan MRI, silahkan ada Mbak Bella di Bumiayu. Ya bisa ke rumahnya juga. Ya, kemudian oh iya, di Bumiayu ada berapa anggotanya itu Mbak Bella? Anggotanya sementara ini di grup itu ada sekitar 40-an lebih. 40-an lebih ya. 48 ya, hampir 50 lebih lah itu. Tapi ya biasa beberapa saja yang aktif, kadang-kadang karena kan ada juga anggota dari kita yang tidak menetap di Bumiayu nih sementara ini. Mungkin lagi kuliah di Purwokerto gitu. Jadi aktifnya nanti ya Mbak, aku aktifnya ketika saya di Bumiayu gitu kan, ikut kegiatannya pas pulang di Bumiayu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kita tidak pernah memaksa. Misalkan ada kegiatan, yuk kita implementasi beras misalkan, implementasi biaya guru, implementasi global kurban kayak gitu. Itu pun tidak harus sih semua anggota itu ikut. Jadi beberapa aja sih yang bisa. Jadi ketika kalian ikut kita itu kita tidak terikat sama sekali. Saya sangat
apa ya, membebaskan. Ketika tidak bisa ikut pun silahkan tinggal ngabari aja di grup, Mbak maaf ya nggak bisa, nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi bebasnya kayak gitu tetap anunya luar biasa ya, apa sumbangsihnya nih, ya, sumbangsihnya memang sangat luar biasa. Ya. Itu aja mungkin Mbak Bella, ini terima kasih sekali udah datang nih ke silaturahmi ke tempatnya Pak Guru ya. Mudah-mudahan Bella jadi orang sukses. Amin. Kemudian apa yang dilakukan Mbak Bella dan teman-teman dan juga ACT secara keseluruhan dimanapun berada diridhoi ya, diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang tentunya nanti menjadi bekal kita di di alam akhirat sana, dan balasannya mudah-mudahan surga. Amin. Oke, Mbak Bella mungkin bisa kasih salam terakhir, kita kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.